kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Menurut catatan daftar hadir dari 65 orang anggota Dewan yang telah menandatangani daftar hadir dan dihadiri secara fisik sebanyak 46 orang. Dengan demikian, sesuai pasal 125 dan pasal 139 Peraturan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib, forum telah terpenuhi dan rapat paripurna hari ini Selasa 28 Maret dapat dilanjutkan. Hadirin sidang Dewan yang kami hormati. Sebelum rapat paripurna hari ini kita mulai, marilah sejenak kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars NTB Gemilang. Untuk itu kepada hadirin kami mohon berdiri. Mencapai kata sepakat dari semua masyarakat Nusa Tenggara Barat, bersama dalam tekad yang kuat, jadikan daerah kita bermartabat. Kobarkan semangat, pantang menyerah, generasi penerus bangsa. Terus berkarya dengan sukacita demi daerah yang kita cintai. Guru yang berseri, pantai yang indah, syarat budaya penuh karisma. Masyarakat cerdas cemerlang, mewujudkan NTB Gemilang. Masyarakat cerdas cemerlang, mewujudkan NTB Gemilang. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin sidang Dewan yang kami hormati, rapat paripurna pada malam hari ini segera kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2022 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati pimpinan dan segenap anggota Dewan, yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau yang mewakili, yang kami hormati Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Yang kami hormati Kepala OPD Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kami hormati segenap wartawan baik dari media cetak maupun media elektronik singkatnya, para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Mengawali rapat paripurna pada malam hari ini, marilah sejenak kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat kesehatan dan keapiatan serta kesempatan yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu kembali di ruang sidang utama ini guna menghadiri rapat paripurna. Selawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga sifat beliau dapat tercurahkan kepada kita para pengikutnya kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbil alamin. Pada hari ini kita masuki hari ke-6 dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap diberikan kekuatan serta kesehatan untuk selalu istiqomah dan menjalankan ibadah selama bulan suci Ramadan ini sampai menuju hari kemenangan. Amin amin ya rabbal alamin. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkesempatan hadir memenuhi undangan kami pada malam hari ini. Hadirin sidang Dewan yang kami hormati, agenda paripurna pada malam hari ini sesuai jadwal telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah: 1. Penyampaian pembukaan rapat paripurna. Kedua, penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2022. Ketiga, keputusan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang perubahan Propemperda tahun 2023. 4. Penyampaian kesimpulan hasil ses pada masa sidang ke-1 tahun 2023. Hadirin sidang Dewan yang kami hormati, penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah adalah merupakan amanat ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemerintah Daerah. Adapun ruang lingkup laporan keterangan pertanggungjawaban menyangkut penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan yang disusun berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah yang merupakan penjabaran tahunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah. Selama tahun 2022, pemerintah daerah telah bekerja keras membangun NTB Gemilang. Kesuksesan menyelenggarakan event MotoGP, MXGP, World Superbike, lomba lari Ironman, dan event-event internasional lainnya menjadi bukti bahwa pemerintah Provinsi NTB terus berbenah untuk menjadi gemilang pada tahun 2023 ini. Pemerintah provinsi akan menjadi tuan rumah MXGP di 2 tempat yang berbeda, yakni di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Menjadi suatu kebanggaan bagi kita semua bahwa dunia internasional tetap percaya kepada Pemprov NTB dalam penyelenggaraan event-event internasional. Semoga dengan gelaran-gelaran ini dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Ikhtiar yang terus dilaksanakan oleh Pemprov Nusa Tenggara Barat selama tahun 2022 untuk mewujudkan NTB Gemilang perlu disampaikan dalam bentuk laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ kepada DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui rapat paripurna malam hari ini. Untuk itu acara selanjutnya yaitu penyampaian LKPJ Gubernur NTB tahun 2022 kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat. Kami persilahkan menyampaikan laporan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Ibu Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pak Sekda, para staf ahli dan asisten, beserta pimpinan organisasi perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat,
para pejabat sipil, TNI dan Polri, para tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, serta pimpinan organisasi yang hadir pada malam hari ini, teman-teman pers, singkatnya para undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama, mohon maaf tentu kepada para anggota yang rapat paripurna yang seyogyanya kita lakukan siang hari. Kami minta diundur setelah taraweh karena tadi ada undangan dari Kementerian Pariwisata yang sudah diagendakan cukup lama dan tidak bisa digeser, maka kami minta izin untuk hadir. Dan sebagai informasi, tadi Pak Menteri Pariwisata dan jajarannya meminta pendapat pandangan kita dan kesediaan Nusa Tenggara Barat sebagai tuan rumah Formula One. Mudah-mudahan kalau semuanya lancar dan ini bisa dilaksanakan, maka ini milestone yang luar biasa di sirkuit Mandalika. NTB bukan hanya menjadi tuan rumah global event seperti World Superbike, MotoGP, MXGP, tapi juga otomobil seperti Formula One. Pada kesempatan ini, pertama perkenankan kami mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas rahmat dan hidayahnya kita dapat mengikuti paripurna DPRD pada malam hari ini dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun 2022. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama, sesuai dengan peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 tentang rencana perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi kita tahun 2019 sampai dengan 2023 mengusung visi membangun Nusa Tenggara Barat yang gemilang dengan 6 misi pembangunan. Misi pertama, kita ingin mewujudkan NTB yang tangguh dan mantap melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah kita. Kedua, NTB bersih dan melayani yang kita lakukan melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi. Kemudian misi yang ketiga, kita ingin mewujudkan NTB yang sehat dan cerdas melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi daya saing daerah kita. Misi yang keempat, kita ingin mewujudkan NTB yang asri dan lestari melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang sustainable, yang berkelanjutan. Kemudian yang kelima, kita ingin mewujudkan NTB yang sejahtera dan mandiri melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang bertumpu pada pertanian, pariwisata, dan industrialisasi. Dan misi yang keenam, misi penutup kita ingin mewujudkan bukan saja NTB yang bagus dan mandiri ekonominya, tapi NTB adalah daerah yang aman dan selalu dipeluk keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter, dan penegakan hukum yang berkeadilan. Berbagai tantangan datang silih berganti sejak Maret 2020, kita diserang pandemi COVID-19 dengan berbagai varian barunya. Kemudian tahun 2022 kita disapa oleh penyakit mulut dan kuku atau PMK, ada inflasi dan bayang-bayang resesi ekonomi dunia, mengiringi perjalanan kita untuk membangun daerah kita tercinta ini dalam mewujudkan NTB yang gemilang. Berbagai dampak sangat dirasakan oleh kita semua.
Tidak hanya pada faktor kesehatan, tapi juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat kita. Namun dengan semangat dan dengan kerja yang sangat keras, pelan tapi pasti, situasi dan kondisi terus membaik. Dan ini tentu saja menjadi pelecut semangat kita semua untuk semakin menguatkan komitmen, membangun dan mewujudkan target-target pembangunan sebagaimana yang telah kita tetapkan bersama. Hadirin sidang Dewan yang kami hormati, berbagai capaian dan torehan berhasil kita wujudkan selama tahun 2022 yang lalu. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator makro daerah yang terus membaik. Pertumbuhan ekonomi sangat progresif, mencapai 6,95% jika memasukkan tambang di dalamnya, dan 3,42% tanpa tambang. Jika dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi NTB lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi di daerah kita berjalan dengan sangat baik. Dengan semakin pulihnya perekonomian kita, maka berimbas pada adanya peningkatan kinerja pada indikator makro yang lain. Hal ini terjadi pada indikator indeks pembangunan manusia atau Human Development Index yang terus mengalami peningkatan dari 68,65 pada tahun 2021 menjadi 69,46 pada tahun 2022. Sehingga kita optimis dapat mewujudkan IPM NTB masuk kategori tinggi atau di atas 70 pada tahun 2023 sesuai target RPJMD 2019-2023. Ini memang indikator yang tidak bisa kita telan mentah-mentah karena daerah seperti Depok, daerah seperti Yogyakarta tanpa melakukan aktivitas maksimal IPM-nya pasti tinggi karena banyak universitas bagus berada di sana. Sedangkan kita di Indonesia Timur, Human Development Index, kita memang merangkak untuk menuju tinggi karena mayoritas talenta terbaik tidak menghabiskan waktu dan sekolah tingginya di sini, tapi di Jawa. Satu saat IPM kita akan berada pada posisi yang sangat tinggi, kalau sampai bukan hanya orang Indonesia Timur, tapi orang Indonesia Barat pun punya keinginan untuk melanjutkan studi di tempat kita. Kemudian hadirin yang kami muliakan, pada indikator ketenagakerjaan yaitu tingkat pengangguran terbuka, mengalami penurunan dari 3,01% pada Agustus tahun 2021 menjadi 2,89 pada tahun 2022. Kemudian pada indikator kemiskinan, penurunan angka kemiskinan dari 13,83% pada tahun 2021 menjadi 13,82% pada tahun 2022 ini. Hadirin sidang Dewan yang kami hormati, berbagai terobosan telah dilakukan oleh pemerintah untuk percepatan pemulihan ekonomi kita, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui berbagai program unggulan seperti industrialisasi, posyandu keluarga, beasiswa luar negeri, desa wisata, dan zero waste, serta banyak lagi program unggulan yang lain. Di program unggulan industrialisasi, jumlah IKM dan UKM terus tumbuh. Jumlah industri kita pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 7,4% atau setara dengan 7.623 IKM. Sehingga data keseluruhan IKM pada tahun 2022 mencapai 110.000 lebih IKM yang kita miliki, sedangkan jumlah UMKM mencapai 123, hampir 124.000. Upaya pemulihan ekonomi juga melalui percepatan pembangunan sektor kepariwisataan di NTB. Melalui program unggulan 99 desa wisata, pemerintah provinsi mendorong kehadiran kelompok sadar wisata yang mengelola potensi wisata di masing-masing desa wisata kita. Hingga tahun 2022, NTB telah memiliki 445 desa wisata
yang diharapkan dapat menjadi penyangga bagi destinasi wisata internasional. Sekitar kawasan ekonomi khusus Mandalika juga tumbuh banyak desa-desa wisata kita, serta kawasan strategis lainnya seperti Senggigi, Gili Tramena, dan lain sebagainya. Termasuk beberapa destinasi wisata lain yang mendunia, muncul desa-desa wisata kita seperti Tete Batu, Sesawot, Kembang Kuning, Desa Wisata Hijau Bilebante, Laung Balo, dan lain sebagainya. Selain itu, hadirin yang kami muliakan, untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia kita, program unggulan Posyandu Keluarga yang dikembangkan menjadi pusat layanan kesehatan plus telah menjangkau sampai ke dusun-dusun kita. Salah satunya dengan integrasi bank sampah ke dalam sistem pelayanan Posyandu Keluarga kita. Dan ini telah hampir menjangkau seluruh persoalan mulai dari kesehatan hingga berbagai masalah sosial di dalam masyarakat. Hadirin yang kami muliakan, sampai saat ini terdapat 7.676 posyandu dan 100% telah beralih menjadi posyandu keluarga. Peranan posyandu keluarga telah mampu mendorong penurunan kasus kematian bayi dan kematian ibu, serta kasus stunting di pelosok-pelosok desa dan dusun kita. Pada tahun 2021, kasus kematian bayi dari 811 kasus menurun menjadi 700-an kasus pada tahun 2022. Kasus kematian ibu dari 144 kasus tahun 2021 menjadi 97 kasus di tahun 2022. Angka stunting dari 19,23% di tahun 2021 menjadi 16,8% di tahun 2022. Sehingga diharapkan kasus stunting pada tahun 2024 sesuai target nasional di NTB dapat diturunkan di bawah angka 14%. Berbagai inovasi alhamdulillah juga telah memberikan output pengurangan dan penanganan sampah secara signifikan. Terjadi peningkatan neraca pengelolaan sampah dari 20,6% di tahun 2018 menjadi 54,98% di tahun 2022. Hal ini dapat diwujudkan melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota dan juga partisipasi berbagai stakeholders yang lain dalam masyarakat. NTB Zero Waste juga memunculkan banyak inisiasi, antara lain Eco Office, Eco School, dan yang terakhir adalah deklarasi dari penyelenggara event global yang memastikan sampah terkelola dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Di samping itu, berbagai industri pengolahan sampah juga turut hadir di provinsi kita, tidak hanya dari dalam negeri, tapi juga investasi dari luar negeri, sebagai bukti bahwa komitmen NTB dengan zero waste-nya akan menjadi daya tarik bagi para pihak untuk terus memberikan dukungan demi tercapainya NTB bersih pada tahun 2023. Pada bidang pendidikan, hadirin yang kami muliakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan dengan terus mendorong partisipasi sekolah, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Melalui program unggulan 1000 cendekia dengan mengirim mahasiswa ke luar negeri dan juga kampus-kampus di dalam negeri, berbicara tentang masa depan global yang penuh dinamika dan daya saing di masa yang akan datang. Kisah sukses para penerima beasiswa ini atau awardee yang telah kembali maupun sedang berkiprah akan membangkitkan semangat dan kepercayaan diri tentang bagaimana membangun daerah kita di masa yang akan datang. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2022, total penerima beasiswa atau beasiswa NTB, awardee beasiswa NTB sudah tercatat 4.470 orang. Hadirin sidang dewan yang kami muliakan, sebagai representasi keberhasilan berbagai program unggulan, ditopang pula dengan event-event internasional yang digelar secara berkesinambungan. MotoGP, World Superbike, MXGP, Ironman, Shell Eco Marathon, dan lain-lain, membentuk peluang ekonomi baru yang dimulai di tahun keempat maupun sebelumnya.
Sejumlah sektor usaha terkait ajang MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika dapat menyerap sekitar hampir 7.000 tenaga kerja. Peningkatan tingkat okupansi hotel pun terjadi, di mana menurut Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Provinsi NTB, tingkat okupansi hotel berbintang 5 di sejumlah kawasan di Lombok untuk tanggal 17 sampai 21 Maret 2022 yang lalu mencapai 100%. Untuk ajang MXGP menghasilkan peredaran uang hingga 154,3 miliar dengan dampak peredaran domestik paling besar pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yang mencapai 34,99 miliar. Dengan semakin banyaknya event-event internasional yang diselenggarakan di provinsi kita, mendorong para investor untuk terus melakukan aktivitas bisnisnya dan berinvestasi di provinsi kita. Realisasi investasi tahun 2022 meningkat hampir 150% dari 14,9 triliun pada tahun 2021 meningkat menjadi 21,61 triliun pada tahun 2022. Perkembangan positif dari nilai realisasi investasi tidak lepas dari komitmen pemerintah Provinsi NTB untuk terus melakukan berbagai terobosan. Di antaranya menetapkan NTB sebagai daerah ramah investasi dengan memberikan kemudahan bagi para investor. Antara lain melalui perizinan yang tidak dipungut biaya, pemberian insentif atau kemudahan dalam penanaman modal, adanya sinkronisasi dan harmonisasi mekanisme, serta mempermudah prosedur yang sama dalam memberikan izin pelaksanaan investasi di masing-masing kabupaten kota melalui forum PTSP, serta mempermudah prosedur dan waktu pengurusan izin investasi dari provinsi dan seluruh kabupaten kota di provinsi kita ini. Hadirin sidang Dewan yang kami muliakan, selain gambaran pencapaian kinerja dari indikator makro pembangunan tersebut, kita juga telah berhasil mempertahankan dan terus berusaha meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan kita menuju pemerintahan yang accountable, transparan, dan efektif. Berbagai capaian telah ditorehkan, di antaranya dengan meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah kita dari level B ke level BB. Pelayanan publik berada pada zona hijau, kemudian kita berhasil meraih predikat WTP dalam pengelolaan keuangan daerah selama 11 kali berturut-turut. Kita juga berada pada peringkat 3 nasional berdasarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, anugerah keterbukaan informasi publik dengan klasifikasi tertinggi, dan tentu saja NTB termasuk provinsi yang masuk dalam kategori sangat inovatif di tingkat nasional. Capaian-capaian ini menandakan semakin membaiknya sistem tata kelola pemerintahan kita, dan ini akan kita pertahankan serta kita tingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang dengan membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan yang berdasarkan elektronik. Pimpinan DPRD dan seluruh hadirin yang kami hormati, terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah selama tahun 2022 dapat kami jelaskan sedikit sebagai berikut. Yang pertama, urusan wajib pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terbagi ke dalam 6 bidang urusan, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat dan sosial. Pada tahun 2022, urusan wajib pelayanan dasar ini kita alokasikan 63,70% terhadap total belanja daerah kita. Untuk capaian kinerja tersebut, antara lain pertama, meningkatnya harapan lama sekolah dari 13,9 tahun pada tahun 2021 menjadi 13,96 tahun pada tahun 2022. Kemudian yang kedua, meningkatnya rata-rata lama sekolah dari 7,38 tahun pada tahun 2021 menjadi 7,61 tahun pada tahun 2022. Kemudian meningkatnya usia harapan hidup menjadi 67,07 tahun
pada tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 66,69 tahun. Jadi rata-rata orang NTB sekarang umurnya 67 tahun. Kemudian menurunnya angka stunting dari 19,23% pada tahun 2021 menjadi 16,84% tahun 2022. Kemudian meningkatnya kemantapan jalan provinsi menjadi 84,52%. Cakupan rumah layak huni telah mencapai 62,3%. Kemudian cakupan desa tangguh bencana sudah mencapai 69,35%, dan peningkatan cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS mencapai 25,74%. Kemudian urusan wajib bukan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terbagi ke dalam 18 bidang urusan yang meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, dan lain-lain. Untuk capaian terkait pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar ini antara lain ada beberapa hal yang bisa dilaporkan pada sidang yang berbahagia ini. Yang pertama, menurunnya tingkat pengangguran terbuka dari 3,01% tahun 2021 menjadi 2,89% tahun 2022. Yang kedua, meningkatnya indeks pembangunan gender dari 90,53 tahun 2021 menjadi 91,08 pada tahun 2022. Kemudian berikutnya, meningkatnya pola pangan harapan dari 90,40 pada tahun 2021 menjadi 93,3 pada tahun 2022. Kemudian meningkatnya neraca pengelolaan persampahan dari 49,02% pada tahun 2021 menjadi 54,98% pada tahun 2022. Meningkatnya persentasi desa dengan status berkembang, maju dan mandiri hingga tahun 2022 telah mencapai 94,53%. Kemudian meningkatnya indeks konektivitas transportasi publik yang telah mencapai 92%. Kemudian kita dalam prestasi olahraga memperoleh medali di tingkat nasional dan internasional dari 41 medali pada tahun 2021 menjadi 87 medali pada tahun 2022. Kemudian kualifikasi layanan perangkat daerah meningkat levelnya dari kategori transaksi menjadi kolaborasi. Dan yang terakhir, meningkatnya persentase arsip yang terselamatkan hingga mencapai 85,26%. Kemudian fungsi penunjang urusan pemerintahan. Selain urusan wajib dan urusan pilihan, pemerintah provinsi telah menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang mencakup unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawasan serta pemerintahan umum yang terdiri dari bidang administrasi pemerintahan, pengawasan, perencanaan keuangan dan lain sebagainya. Untuk capaian kerja tersebut, ada beberapa hal yang bisa dilaporkan dalam sidang yang terhormat ini. Yang pertama, tata kelola pemerintahan yang semakin membaik, yang ditandai dengan meningkatnya indeks reformasi birokrasi dari 65,76 poin pada tahun 2021 menjadi 67,02 poin tahun 2022. Kemudian berikutnya meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indeks dari 3,54 poin tahun 2021 menjadi 3,71 poin tahun 2022. Kemudian berikutnya meningkatnya sistem akuntabilitas instansi pemerintah atau SAKIP dari level B ke level BB. Mudah-mudahan tahun ini dan tahun yang akan datang dari BB bisa ke A, karena hanya 1 atau 2 provinsi yang bisa memenuhi level A, yaitu Yogyakarta. Yang terakhir, opini BPK terhadap laporan keuangan WTP untuk ke-11 kali berturut-turut. Hadirin sidang dewan yang kami muliakan,
Berbagai kemajuan dan prestasi yang telah kita raih bukanlah hasil perjuangan pemerintah semata, tetapi keberhasilan ini adalah hasil sinergi yang konstruktif antara pemerintah dengan masyarakat dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk di dalamnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kita. Untuk itu, patut kita pertahankan di masa yang akan datang dan terus kita tingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang. 1 tahun terakhir ini adalah ruang bagi kami dan tentunya kita semua, dan berharap seluruh pemangku kepentingan untuk terus berikhtiar memacu adrenalin menggenapkan visi misi besar NTB Gemilang. Untuk itu, di akhir pengkhidmatan kami di tahun kelima, di tahun 2023 ini kami berharap cetak biru program unggulan yang telah kita canangkan dapat seluruhnya kita realisasikan untuk mewujudkan visi NTB Gemilang, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Daerah yang bukan saja sejahtera ekonominya, tapi dipeluk oleh maghfirah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami muliakan, sebelum mengakhiri pidato ini, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada DPRD Provinsi yang telah membangun kemitraan strategis bersama pemerintah daerah, seluruh jajaran pemerintahan kabupaten kota, instansi pemerintahan pusat yang ada di daerah kita, beserta seluruh komponen masyarakat dimanapun berada, atas seluruh partisipasi dan dukungannya dalam mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan di provinsi kita ini. Sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat dan seluruh stakeholders pembangunan, lebih khusus dengan DPRD Provinsi, harus terus kita jaga, agar terus bersemangat, bekerja keras, dan usaha kita untuk mewujudkan NTB Gemilang dapat kita capai di masa yang akan datang. Tahun 2023 ini, kita akan memasuki tahun politik. Dalam situasi ini dimungkinkan tensi atau suhu politik di tataran masyarakat akan hangat dan meningkat. Silang pendapat dan beda pilihan adalah dinamika dan menjadi romantika dan keniscayaan dalam kita berdemokrasi. Dalam kaitannya dengan itu, kami ingin menggarisbawahi bahwa perbedaan pilihan haruslah dimaknai sebagai cara Tuhan memperkaya kita, bukan sebagai sesuatu yang memantik konflik tak berujung. Kami ingin berpesan dan menghimbau kepada segenap masyarakat NTB untuk tetap menjaga kondusivitas daerah kita. Jangan sampai karena perbedaan pilihan politik, kehangatan persaudaraan kita menjadi terganggu. Jalinan persahabatan kita jadi terganggu, bahkan merusak modal sosial dan silaturahmi di antara sesama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberkahi dan senantiasa memberikan pertolongan, petunjuk dan hidayahnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat yang telah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawabannya. Selanjutnya penyerahan secara simbolis oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat kepada Ketua DPRD didampingi oleh para Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat beserta pimpinan DPRD untuk dapat mengambil tempat.
Hadirin sidang dewan yang kami hormati, demikian tadi telah kita dengarkan dan saksikan bersama penyampaian serta penyerahan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2022. Untuk itu, atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat yang telah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawabannya. Selanjutnya, laporan keterangan pertanggungjawaban tersebut akan dijadikan sebagai bahan oleh masing-masing komisi di dalam rapat-rapat pembahasannya. Hadirin sidang dewan yang terhormat, pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 12 Februari yang lalu, pimpinan dan anggota DPRD telah melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu menjaring aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses masa sidang ke-1 tahun 2023 di dapil masing-masing sesuai ketentuan tata tertib DPRD, bahwa hasil pelaksanaannya reses pimpinan dan anggota wajib disampaikan dalam rapat paripurna. Untuk itu, marilah kita simak bersama penyampaian kesimpulan hasil reses pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan disampaikan oleh perwakilan masing-masing dapil dengan urutan penyampaiannya sebagai berikut. Dapil 1 Kota Mataram, Dapil 2 Lombok Barat dan Lombok Utara, Dapil 3 Lombok Timur bagian Utara, Dapil 4 Lombok Timur bagian Selatan, Dapil 5 Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat, Dapil 6 Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu, Dapil 7 Kabupaten Lombok Tengah bagian Utara, dan terakhir Dapil 8 Kabupaten Lombok Tengah bagian Selatan. Sebagai gelar Izin pertama, pimpinan, Haji Ya. Ahmad Puadi dari fraksi Golongan Karya. silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan singkatnya sidang paripurna yang saya muliakan. Kiranya terkait dengan agenda yang keempat, penyampaian laporan reses, mengingat waktu pimpinan. Kiranya kalau bisa disepakati di dalam paripurna ini, untuk kita serahkan secara tertulis dari masing-masing dapil. Karena kalau saya hitung minimal 15 menit satu dapil akan menyampaikan, dikalikan 8 maka membutuhkan 2 jam untuk menyampaikannya. Mengingat juga sekarang kita ini sedang beribadah puasa, mudah-mudahan kiranya di dalam paripurna ini bisa kita sepakati untuk penyerahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apakah dapat disetujui usulan saudara Fuad? Terima kasih. Silahkan sebagai giliran pertama perwakilan Dapil 1 untuk menyampaikan laporannya. Dapil 1 menyerahkan laporannya. Mantap. Selanjutnya kami persilahkan perwakilan Dapil 2 untuk menyerahkan laporannya. Bersiap-siap Dapil 3. Terima kasih. Dapil 3 kami persilahkan. Bersiap-siap Dapil 4. Terima kasih. Selanjutnya Dapil 4 kami persilahkan. Lombok Timur bagian Selatan. Dapil 5 bersiap-siap Dapil 6. Terima kasih. Dapil 5 kami persilahkan Dapil 6. Bersiap-siap Dapil 7. Terima kasih. Dapil 7 kami persilahkan.
Dan bersiap-siap terakhir Dapil 8. Terakhir Dapil 8. Terima kasih kepada Dapil 8. Hadirin sidang dewan yang terhormat, demikian tadi perwakilan dari masing-masing dapil telah menyerahkan laporannya. Untuk selanjutnya laporan hasil tersebut telah dirangkum untuk diserahkan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat kami silakan untuk menerima kesimpulan hasil reses. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, selanjutnya akan dibacakan 2 buah surat masuk, yakni dari Badan Pembentukan Perda, DPRD Provinsi NTB, dan dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang. Kepada Sekuan kami persilahkan membacakan 2 surat masuk tersebut. Izin membacakan. DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Pembentukan Perda nomor 009/467 Bapemperda DPRD /2023 perihal perubahan Propemperda Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, menindaklanjuti Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 180/31/KUM tanggal 13 Maret tahun 2023 perihal penyampaian Raperda. Dengan ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa Gubernur Nusa Tenggara Barat telah mengajukan atau mengusulkan pembahasan rancangan peraturan daerah di luar Propemperda tahun 2023, yaitu rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2018 tentang konversi PT Bank NTB menjadi PT Bank NTB Syariah, dengan tujuan untuk mewujudkan penguatan struktur permodalan BUMD PT Bank NTB Syariah sesuai dengan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI nomor 12/POJK/03 tahun 2020 tentang konsolidasi bank umum. 2. Dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan daerah dimaksud, telah dilakukan pembahasan bersama dalam rapat kerja antar Bapemperda DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Biro Hukum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat,
serta perangkat daerah terkait dan telah disepakati Raperda tersebut dapat dibahas pada tingkat selanjutnya. 3. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk tertib administrasi agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mohon kiranya dilakukan perubahan terhadap program pembentukan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023. Demikian untuk maklum dan atas perkenannya disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Pembentukan Perda DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ketua Ahdiansyah SHI, ditandatangani. Surat kedua. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nomor B/003/PW/NTB Sekretaris/3 Rumawi tahun 2023. Hal penarikan anggota fraksi. Kepada yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring salam dan doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Berdasarkan hasil rapat terbatas DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 13 Maret tahun 2023 pukul 16.00 WITA sampai dengan selesai bertempat di markas Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Nusa Tenggara Barat mengikuti dan mencermati perkembangan dinamika perpolitikan di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Nusa Tenggara Barat memutuskan untuk melakukan penarikan anggota fraksi atas nama Haji Junaidi Arif SP dan Haji Edwin Hadiwijaya MM dari fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat dan menyatakan diri bergabung dengan fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sekretaris Harisman Al-Satria ditandatangani, Ketua Haji Junaidi Arif SP ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Sekwan. Pertama, apakah surat masuk dari Bapemperda terkait usulan perubahan program pembentukan Perda Provinsi NTB dapat kita setujui? Izin Bu Ketua. Silakan. Sebelum disetujui, supaya disampaikan kembali berkaitan dengan keseluruhan Bapemperda itu, apakah mengalami pertambahan atau tidak. Kalau menambah berarti kan harus juga menambah anggarannya. Itu konsekuensi dari pertambahan terhadap usulan satu Raperda. Jadi kalau ditambah satu, karena anggarannya sudah diketok dulu dalam APBD kita, maka tentu konsekuensinya ada yang harus dikurangi. Karena asas di dalam APBD itu tidak boleh ada kegiatan yang tidak ada anggarannya. Demikian. Saya kira secara teknis menyangkut pertanyaan Bapak belum dibahas di tingkat Bapemperda. Ini baru kita menyetujui perubahan Propemperda. Selanjutnya nanti kita dengarkan penjelasan Gubernur setelah ini. Saya kira jangan dicampurkan dalam paripurna ini soal teknis. Menyangkut hal nanti saya kira sudah dibicarakan secara baik antara Bapemperda dengan pihak bank. Nanti setelah ini akan ada rapat-rapat selanjutnya menyangkut apa yang Bapak sampaikan. Izin Bu Ketua, saya tidak bicara substansi dari Raperdanya, tapi penambahan satu Raperda terhadap Properda yang sudah ditetapkan, itu konsekuensi kepada anggarannya. Saya kira tidak, hanya untuk perubahan 2 ayat yang tidak membutuhkan biaya. Menurut penjelasan dari Bapemperda, ini tidak membutuhkan penambahan anggaran dalam pembahasan Propemperda. Ibu, izin Bu Ketua. Kan ini masuk di dalam Propemperda kita. Dari jumlah 11 misalnya tahun kemarin kan tambah 1 nih.
berarti menjadi 12. Kan eksekusinya menambah anggaran, tidak bisa kita bilang tidak ada anggarannya. Ini logikanya ini, Bu. Silakan Pak Yongki, mungkin bisa membantu saya menjelaskan apa yang ditanyakan. Saya Akdiansa, Ketua Bapemperda. Jadi terkait dengan pertanyaan Pak Nasir, dapat kami jelaskan bahwa Bapemperda dalam Promperda ini tidak menambah Pak Nasir, tapi mengganti di item nomor 12 sudah diusulkan oleh Bank NTB sebelumnya lewat Biro Ekonomi. Bunyi rapordanya adalah izin pimpinan, interupsi. Perda tentang, bentar Pak, izinkan saya. Sabar dulu. Di Ini item kan nomor masih 12 dijelaskan dalam lampiran Promperda itu adalah raporda tentang PT Bank NTB Syariah menjadi perseroda. Nah, yang diusulkan oleh Biro Ekonomi saat ini adalah menjadi PT Bank NTB Syariah. Itu aja, tidak ada perubahan. Tidak ada penambahan, tapi secara item tetap tidak ada penambahan. Demikian Bu Ketua, makasih. Baik, apakah dapat diterima penjelasan Bapemperda? Baik. Selanjutnya akan dibacakan rancangan keputusan DPRD Provinsi NTB tentang perubahan atas keputusan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 31/DPRD/2022 tentang program pembentukan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023. Untuk itu kami persilahkan pada Sekwan untuk membacakan rancangan keputusan dimaksud. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 31/DPRD tahun 2022 tentang program pembentukan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan 1. Surat Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 009/467/ Bapemperda.DPRD tahun 2023 perihal perubahan Propemperda Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023 tanggal 28 Maret tahun 2023. 2. Persetujuan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 28 Maret tahun 2023. Memutuskan, menetapkan ke-1, mengubah keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 31/DPRD tahun 2022 tentang program pembentukan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023. Kedua, perubahan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud diktum ke-1 pada diktum kedua huruf B dan lampiran 2 Rumawi sehingga diktum kedua berbunyi sebagai berikut. Program pembentukan peraturan daerah sebagaimana diktum ke-1 terdiri dari 13 buah rancangan peraturan daerah usul prakasa Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 15 buah rancangan peraturan daerah usul prakasa Gubernur Nusa Tenggara Barat. Ketiga, perubahan lampiran kedua sebagaimana dimaksud diktum kedua sebagaimana terlampir. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Mataram pada tanggal 28 Maret tahun 2023. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ketua Hajah Bayi Ispi Rupaida akan ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Sekwan. Demikian tadi telah dibacakan rancangan keputusan DPRD. Apakah rancangan keputusan DPRD tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan? Terima kasih.
Kedua, terkait dengan surat masuk dari DPW Partai Bulan Bintang perihal penarikan anggota praksi sesuai ketentuan pasal 157 ayat 10 Peraturan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib yang berbunyi perpindahan keanggotaan dalam praksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 tahun 6 bulan dengan ketentuan praksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai praksi. Dengan demikian perpindahan Partai Bulan Bintang tersebut sesuai dengan ketentuan tata tertib selanjutnya kami kembalikan ke hadirin sidang Dewan yang terhormat. Apakah perpindahan tersebut dapat kita setujui untuk tetapkan? Terima kasih. Dengan telah disetujuinya perpindahan keanggotaan praksi tersebut, maka terhadap persetujuan perpindahan keanggotaan dalam alat kelengkapan dewan yang telah disetujui pada paripurna sebelumnya dibatalkan dalam paripurna malam hari ini. Para hadirin sidang yang kami hormati, seluruh rangkaian acara rapat paripurna malam ini telah dapat kita selesaikan. Sekiranya tidak ada lagi hal-hal yang perlu dibicarakan, pimpinan bermaksud untuk menutup rapat paripurna. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Sebelum rapat paripurna ini kita akhiri, mari sejenak kita menyanyikan lagu wajib Bagimu Negeri. Untuk itu kepada hadirin kami mohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat kami nyatakan ditutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.